Waalaikumsalam, silakan duduk. Dengan Kanisa ya? Iya Kak. Bagaimana kabarnya hari ini? Alhamdulillah baik Kak. Alhamdulillah. Kalau boleh tahu, Kanisa kesini dengan terpaksa atau sukarela? Saya datang ke sini dengan sukarela Kak. Baik, terima kasih karena kamu sudah datang dengan sukarela. Jadi sebelum kita mulai, alangkah baiknya kita berdoa terlebih dahulu agar proses konseling ini berjalan dengan lancar. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Untuk hari ini kita membutuhkan waktu selama 45 menit. Apakah kamu bersedia? Iya bersedia. Baik, terima kasih. Sebelum kita lanjut, saya ingin mengingatkan kembali apa yang kamu sampaikan dalam ruangan ini itu bersifat rahasia dan tidak akan disebarluaskan tanpa seizin kamu sendiri. Dan saya berharap kamu bisa lebih terbuka dan lebih jujur pada saat proses konseling. Pada pertemuan sebelumnya kita sudah membahas bagaimana kamu mengelola rasa lelah saat bersosialisasi. Nah, jadi hari ini merupakan pertemuan terakhir kita karena kamu sudah berhasil menjalankan solusi-solusi yang sudah kita sepakati. Di sini saya ingin tahu bagaimana keadaanmu setelah menjalankan hal-hal yang sudah kita bahas selama proses konseling. Apakah kamu bersedia bercerita? Iya saya bersedia Kak. Baik. Jadi apa hal yang paling berkesan atau paling bermanfaat selama proses konseling ini? Yang paling berkesan itu saya jadi lagi bisa memahami diri saya sendiri. Terus juga saya bisa tahu bahwa rasa lelah saat bersosialisasi itu merupakan hal yang wajar dan saya tidak perlu untuk memaksakan diri. Bagus sekali. Selama beberapa minggu terakhir, kapan biasanya kamu sadar kalau energi sosialmu itu sudah mulai berkurang? Saya sadarnya ketika saya berada terlalu lama di lingkungan yang ramai, terus juga pada saat saya terlalu banyak berinteraksi dengan orang lain. Ketika hal itu terjadi, di mana tempat biasanya yang kamu datangkan yang bisa membantu kamu menghilangkan rasa lelah? Ketika saya lelah itu saya kalau di luar saya pergi ke tempat-tempat yang nyaman, yang tenang, yang tidak ramai juga. Terus kalau misalnya di asrama itu kan kita ngumpul-ngumpulnya di kamar temanku. Jadi kalau saya merasa sudah lelah, saya pergi ke kamarku untuk beristirahat. Baik. Kalau menurut Kanisa, mengapa penting untuk mengenali batas kemampuan diri saat bersosialisasi? Karena kalau saya memaksakan diri untuk bersosialisasi saat lelah, itu saya jadi tidak fokus, sekarang juga merasa kehilangan diri sendiri, bahkan merasa kehilangan dengan orang lain. Bagus sekali, berarti kamu sudah mulai memahami diri kamu sendiri, mulai memahami kebutuhan kamu sendiri. Kalau boleh tahu, bagaimana rencanamu ke depan agar tetap bisa bersosialisasi dengan nyaman tanpa merasa terlalu lelah? Kedepannya saya akan terus menerapkan solusi yang sudah kita sepakati, seperti beristirahat saat mulai lelah, ke tempat-tempat yang tenang, yang nyaman, terus juga tidak memaksakan diri untuk terus bersosialisasi saat lelah, agar saya bisa lebih nyaman dan tenang. Oke, bagus sekali. Apakah masih ada masalah atau hal yang ingin kamu ceritakan terkait kelelahan sosial? Tidak ada sih Kak, karena saya merasa sudah mampu untuk mengatasi masalah saya ini. Kalau begitu, saya persilakan kamu untuk menyimpulkan apa saja yang sudah kamu dapatkan selama proses konseling yang sudah kita jalani. Yang saya dapatkan dari proses konseling ini, saya jadi belajar bahwa untuk lebih memahami diri saya sendiri, terus juga tidak memaksakan diri untuk bersosialisasi, terus juga saya belajar bahwa mengambil waktu itu untuk beristirahat bukan berarti saya menghindari orang lain, tetapi untuk menjaga diri saya agar tetap nyaman dan tenang. Kesimpulan yang sangat baik. Saya senang melihat perkembangan yang sudah kamu capai. Kamu sudah mulai memahami diri kamu sendiri, mengenali tanda-tanda kelelahan sosial, dan kamu sudah mulai tahu bagaimana cara mengatasinya.
Ya Kak, saya juga merasakan perubahan itu dalam diri saya. Saya ikut senang mendengarnya. Dengan demikian proses konseling kita sudah berakhir. Saya berterima kasih atas kerjasamanya, keterbukaan, dan usaha yang sudah kamu tunjukkan selama mengikuti konseling. Ya Kak, terima kasih juga atas bantuan dan bimbingannya selama ini. Sama-sama, semoga apa yang telah kamu pelajari dapat terus kamu jalankan di kehidupan sehari-hari. Jika suatu saat kamu membutuhkan bantuan atau ingin bercerita kembali, kamu bisa datang ke sini. Ya Kak, suatu saat kalau saya merasa kesulitan lagi, saya akan datang ke sini lagi. Ya baik, sebelum kita akhiri, karena tadi kita buka dengan doa, alangkah baiknya kita tutup juga dengan doa. Doa dimulai. Berdoa selesai. Terima kasih atas partisipasinya Kanisa. Terima kasih.